Halo semua, perkenalkan nama saya Deborah. Saya salah satu mahasiswi Studi Global Mulia Cikarang, dan di video ini saya akan coba berbagi ilmu tentang statistik. Nah, tapi kita sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk sama kampus aku. Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang adalah salah satu kampus yang berbasis syariah, di mana kampus ini terletak di Jalan Untung Suropati, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara. Kampus ini memiliki jam kuliah yang sangat fleksibel, sehingga sangat cocok untuk kita yang bekerja sambil kuliah karena kita bisa menyesuaikan waktu jam kuliah dan juga jam waktu kerja. Kampus TB Global Mulia Cikarang adalah bangunan yang mempunyai 4 lantai, di mana kampus ini mempunyai visi dan misi yang sangat bagus. Visinya yaitu menjadi pendidikan tinggi unggul yang menghasilkan sumber daya manusia berakhlak mulia, intelek dan siap mengembangkan kemampuan bisnis secara profesional, serta mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2035. Dan untuk misinya, kita bisa simak ya. Fasilitas belajar yang tersedia di STEBI Global Mulia Cikarang yaitu perpustakaan, ruang musik, ruang praktek untuk ekonomi syariah dan perbankan syariah, ada aula, lab komputer, dan juga ruang inkubator bisnis. Program studi yang paling populer di STEBI Global Mulia Cikarang adalah ekonomi syariah dan perbankan syariah. Dan setelah kita lulus dari di sarjana, akan ada banyak peluang karir yang bisa kita dapatkan, seperti yang dicantumkan di sini. Kurikulum STEBI Global Mulia didesain berdasarkan kebutuhan dunia kerja dan bersifat aplikatif, diantaranya yaitu yang pertama aplikasi komputer, akuntansi, perpajakan, bahasa Inggris, statistik bisnis, entrepreneurship, manajemen bisnis, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran dan komunikasi, analisis pembiayaan, analisis laporan keuangan, pasar uang dan pasar modal, dan yang terakhir yaitu audit keuangan. Nah, dan di sini ada pilihan program studi. Ada 4, yaitu yang pertama, perbankan syariah, ekonomi syariah, akuntansi, dan manajemen. Dan ini pelaksanaan wisuda yang dilakukan STEBI Global Mulia Cikarang. Nah, dan sekian perkenalan dari kampus saya. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Pengenalan statistik, pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan distribusi frekuensi. Pertama yang saya bahas adalah pengertian dari statistik. Apa itu arti statistik? Kita lihat, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Jadi di sini ada pengertian statistik sebagai kumpulan angka menurut Wallace harus menunjukkan adanya sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama itu berkaitan dengan kumpulan data atau angka, bukan dalam arti data individu. Yang kedua, selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Yang ketiga, statistik hanya dipergunakan pada data kuantitatif. Yang keempat, statistik harus dapat digunakan sebagai standar kebijakan. Dan yang kelima, statistik harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan hal-hal yang berkaitan. Sebelum melakukan kegiatan statistik, ada beberapa tahap yang harus perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu yang pertama pengumpulan data atau collection of data, yang kedua penyusunan data atau organization of data, yang ketiga pengumpulan data atau presentation of data, yang keempat analisis data atau analisis of data, yang kelima interpretasi data atau interpretation of data. Saya akan jelaskan satu persatu tentang tahap-tahap yang dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan statistik. Nah, yang pertama itu ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data itu dilakukan dengan dua cara atau dua metode. Nah, yang pertama itu metode sensus, dan yang kedua itu metode sampel. Yang pertama itu metode sensus bisa disebut juga dengan pengumpulan data secara keseluruhan. Itu artinya pengumpulan data yang dilakukan
terhadap seluruh objek yang diteliti tanpa ada yang mengecualikan. Yang kedua, metode sampel. Artinya itu pengumpulan data sebagian dari data keseluruhan. Contohnya, jumlah data ada 100%, maka 10% diambil untuk sampel. Jadi hasil dari yang 10% akan dijadikan data yang mewakili seluruh data yang ada. Tahap yang kedua ada penyusunan data atau organization of data. Nah, tujuan dilakukan penyusunan data ini agar setiap data yang sudah kita kumpulkan bisa disusun dengan rapi sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami serta bisa dilihat secara visual. Nah, untuk melakukan kegiatan penyusunan data ini bisa dibedakan dengan 3 hal. Itu yang pertama, editing. Editing itu adalah cara mendeteksi adanya kemungkinan kesalahan, ketidakkonsistenan, dan ketidakteraturan dari data yang telah kita kumpulkan. Nah, yang kedua itu ada classifying. Classify itu yaitu pengelompokan data sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh data. Nah, yang ketiga itu ada tabulation. Tabulation itu mengadakan pengelompokan data sesuai dengan sifat-sifat data yang telah kita kumpulkan dalam susunan kolom-kolom maupun garis-garis sehingga data tersebut mudah ditarik kesimpulan. Yang ketiga ada pengumuman data atau presentation of data. Pengumuman data yang dimaksudkan adalah agar data yang telah kita susun dapat disebarluaskan dan mudah dilihat secara visual. Nah, agar data tersebut dapat mudah dibaca dan dilihat secara visual, maka data perlu dibuat dalam bentuk-bentuk tabel, grafik, maupun diagram-diagram. Nah, dan yang keempat itu ada analisis data atau analysis of data. Analisis data adalah analisis dari data yang telah kita kumpulkan dan telah kita susun. Jadi, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik seperti rata-rata, variasi, korelasi, maupun regresi. Yang kelima, ada interpretasi data atau interpretation of data. Interpretasi data yaitu analisis yang agak sulit karena memerlukan keahlian yang tinggi, sikap yang hati-hati, perimbangan, dan sikap yang objektif. Statistik memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman individual. Yang kelima, statistik dapat memberi petunjuk bagi perumusan kebijakan perusahaan. Yang keenam, statistik dapat mengukur besar-besaran dari suatu gejala. Dan yang ketujuh, statistik dapat membantu menentukan hubungan sebab akibat. Ruang lingkup statistik ada dua, yaitu yang pertama, statistik dan ekonomi, yaitu kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan masalah ekonomian. Dan yang kedua, statistik dan bisnis, yaitu statistik yang selalu berhubungan dengan bisnis yang biasanya dipakai untuk pengambilan suatu keputusan. Di sini ada pembagian statistik sebagai metode. Yang pertama itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah statistik yang mempelajari mengenai cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah dipahami atau mudah untuk dimengerti. Biasanya bentuk penyajian dari statistik deskriptif ini sebagai bentuk tabel, grafik, diagram maupun yang lainnya. Yang kedua, statistik induktif, yaitu statistik yang mempelajari mengenai bagaimana cara penafsiran dan juga penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang sudah tersedia. Selanjutnya ada batasan atau limitasi statistik. Yang pertama itu, statistik hanya digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, statistik tidak membahas data individual. Yang ketiga, statistik hanya dapat dipergunakan bagi seseorang yang memahami statistik. Yang keempat, statistik tidak dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Dan skala pengukuran dalam statistik ada 4, yaitu yang pertama skala pengukuran nominal, yang kedua skala pengukuran ordinal, yang ketiga skala pengukuran interval, dan yang keempat skala pengukuran rasio. Yang pertama, skala nominal. Pada data nominal dapat digabungkan pada kriteria yang jelas dan tegas, serta bersifat diskrit. Kelompok yang satu dengan yang lain pada skala nominal tidak dapat dikatakan yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Contohnya, karyawan dalam suatu perusahaan terdiri dari beberapa suku, diantaranya suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Dayak, suku Batak, dan suku Madura. Nah, pada data ini pengukurannya dilakukan dengan mengadakan penjumlahan pada frekuensinya.
Jadi, jumlah karyawan perusahaan tersebut ada 100 orang. Maka hasil penjumlahan nominalnya, karyawan suku Jawa ada 30 orang, suku Sunda ada 20 orang, suku Bali 15 orang, suku Dayak 10 orang, suku Batak 15 orang, dan suku Madura ada 10 orang. Selanjutnya, data ini dapat dianalisis secara statistik. Yang kedua, ada skala ordinal. Pada skala ordinal, data dikumpulkan pada urutannya, misalnya data tinggi, data sedang, dan data rendah. Pada pengelompokan ini, kita tidak dapat membedakan nilai data antara kelompok yang satu dan dengan yang lainnya. Contohnya itu, pengelompokan penghasilan masyarakat dalam kelompok penghasilan rendah, penghasilan sedang, dan penghasilan tinggi. Kelompok yang satu dapat dibedakan lebih rendah dan lebih tinggi, namun berapa besar perbedaan penghasilan antara kelompok tersebut tidak dapat dihitung. Yang ketiga, skala interval. Skala yang dipergunakan untuk menunjukkan adanya pengelompokan yang mempunyai besaran yang sama. Pada skala ini, nilai 0 mempunyai arti relatif bukan harga 0 secara mutlak. Nilai dari 0 derajat Fahrenheit sebagai titik awal pengukuran bukan berarti tidak mempunyai nilai suhu. Contohnya, yang pertama, suhu badan yang diukur dengan skala Fahrenheit 37 derajat, 39 derajat. Skala ini dalam suatu susunan jaraknya dapat diatur. Yang kedua, tahun 1000, tahun 2000 merupakan skala interval yang dinilai 0, tetapi bukan dalam arti mutlak. Yang keempat, ada skala pengukuran rasio. Suku rasio memiliki sifat yang hampir sama dengan skala interval. Pada skala rasio, 0 merupakan nilai mutlak. Titik 0 pada skala panjang menunjukkan tidak ada panjang. Data pada skala rasio mempunyai kualitas bilangan real yang dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi, dan dinyatakan dalam hubungan resis. Contohnya itu, berat badan dalam satuan kilogram. Si A mempunyai berat badan 40 kg, sedangkan si B mempunyai berat badan 80 kg. Jadi, berat B 2 kali dibanding si A. Tetapi, ukuran temperatur dalam skala Fahrenheit 50 derajat Fahrenheit dibanding 25 derajat Fahrenheit bukan berarti 50 derajat Fahrenheit 2 kali lebih panas daripada 25 derajat Fahrenheit karena ini merupakan skala interval. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan statistik. Jika ada pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kita sama-sama memperbaiki di kolom komentar ya. Terima kasih.